Anak-anak sekarang kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas apa? Jadi kita mau pengen kelas yang nyaman tuh kayak apa sih? Gitu. Jadi menurut kalian kelas nyaman tuh kayak gimana? Tidak ada sekarang. Benar. Oke. Kenapa? Toleransi, jadi toleransi, kerjasama. Terus kalau masalah kehadiran gimana? Selalu hadir. Kalau terlambatnya berapa menit? 5 menit. Kan yang tujuh harus di kelas ya. Jadi kalau kalian tidak hadir, kalau kalian tuh jam berapa? Jam 7 lebih 10 apa 05? Kerjasama tidak musuhan apa kayak kemarin kelas toleransi aja sama-sama ya. Kalau misalnya teman lagi ada masalah dibantu. Kalau lagi ada nggak bisa buat PR dibantu. Ya. Kalian ada weekend nggak nih? Ada. Ini kebersihan, toleransi, terlambat 7-10. Terus karena kita di masa pandemi jadinya masker, sanitizer, protokol kesehatan, prokes ya. Oke, ini kesepakatannya ya, harus jaga kebersihan, ada toleransi. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, sampun datang ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akan memberikan penjelasan mengenai budaya positif. Saya salah satu CGP dari Angkatan 4 Kota Denpasar. Jadi di sini diminta untuk mengimbaskan mengenai materi yang saya dapatkan. Jadi untuk materi kali ini adalah tentang budaya positif. Nama saya Nyoman Sayulandari, jabatan saya guru BK, saya dari SMA di Gender Denpasar. Nah, agenda kali ini adalah pembukaan pertama, presentasi, tanya jawab, dan nanti ada refleksinya. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir budaya positif itu apa sih? Begitu. Jadi sebenarnya ini adalah dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ambil contoh di sini perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanamkan padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, tapi tidak merubah tanamannya itu sendiri. Jadi dalam arti setiap murid itu memiliki potensi dalam dirinya. Kita tidak bisa merubah itu, tapi kita menuntun dia untuk lebih berkembang pribadinya. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan ada 6 perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di sini stimulus respon itu adalah kalau kita melakukan sesuatu pasti ada responnya. Nah, sekarang kita akan merubah itu ke dalam teori kontrol di mana ada di dalam diri anak itu sendiri. Jadi kontrol dari kita secara tidak langsung merubah anak itu, tapi berdasarkan kemauan anak itu sendiri, bukan kita paksakan. Saya kasih contoh di sini adalah jika Bapak Ibu menggenggam tangan dan ada sesuatu di dalam tangan ini dan kemudian temannya disuruh buka gitu. Nah, bagaimana sampai itu bisa membuka? Apakah keinginan sendiri atau kamu bertahan atau Bapak Ibu bertahan untuk tidak membuka sesuatu yang ada di tangan Bapak Ibu? Itu artinya bahwa apapun yang akan kita berikan pada siswa, jika siswa tidak membuka diri untuk menerima apa yang kita berikan, itu siswa tidak akan membuka, tidak akan mau menerima masukan dari kita. Jadi intinya di sini mungkin Bapak Ibu bagaimana melakukan pendekatan pada siswa dan siswa itu merasa oh ini tuh penting, gitu.
oh ini tuh bagus untuk diri. Di sini ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol dari William Glasser dalam kontrol teorinya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau siswa mau mengikuti tata tertib, itu berarti dia sudah membuka dirinya untuk mengikuti hal tersebut, gitu. Jadi kalau selama dia belum membuka dirinya, kita belum bisa untuk menanamkan disiplin pada siswa. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa mengontrol siswa, memberikan masukan pada siswa yang membuat dia sadar, oh ini tuh penting, oh ini tuh bagus, daripada kita memaksakan. Di sini ada memaksakan. Yang pertama ini adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sebaiknya ini kalau misalnya kritik, kadang kalau kita bilang pada anak, kamu tuh jelek loh, kamu ini begitu. Mungkin pada siswa lain itu ada yang membuat dia menjadi motivasi, tapi ada juga yang siswa lain masih jadi minder, dan itu tidak membuat dia merasa untuk termotivasi untuk berubah, gitu. Kemudian yang ketiga ini ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, jika ini kita lakukan mungkin akan bermanfaat pada jangka pendek, tidak jangka panjang. Sama seperti anak kecil, kalau dia berbuat baik, kita kasih permen, dia mau akan berbuat baik, tapi tujuannya permen, bukan dalam dirinya bahwa hal yang dia lakukan itu baik, gitu. Jadi ini sebenarnya masih jangka pendek. Kalau kita memberikan positif efektif ini, penguatan positif. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, memiliki hak untuk memaksa, tapi sampai di mana juga kita memaksakan sesuatu hal itu. Boleh sedikit memaksa, tapi tetap memberikan dia masukan bahwa hal ini itu baik untuk dia. Tapi intinya poinnya adalah ke siswa itu sendiri. Jadi perubahan paradigma di sini tuh lebih ke disiplinan siswa sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat siswa itu lebih disiplin, karena guru-guru kan pasti kalau sudah siswa disiplin tuh lebih enak, bisa ngajarnya lebih enak, bisa ngasih materi lebih enak, lebih tugas juga dia mengumpulkan lebih tepat waktu gitu. Baik, next. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi gak semuanya kamu harus berpandangan dengan saya gitu. Ya, coba deh kita memahami kenapa orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Contohnya misalnya mungkin, oh siswa ini kenapa sih dia nggak telat banget ya, terus terang datang tuh telat gitu. Kita coba lihat dulu apa yang membuat dia gitu, pandangannya bagaimana dia tentang telat gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh bu soalnya gini, bangun tidur kayak gini segala macam, kita kasih peringatan mungkin apa seperti itu yang jadi membuat dia berubah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini coba kita rubah pikiran kita, semua perilaku ini memiliki tujuan. Kenapa anak itu emosi? Tujuannya apa sih? Gitu. Oh dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu dengan pelan karena dia orang tuanya tidak terlalu fokus sama dia. Orang tuanya juga seringnya marah aja sama dia seperti itu. Jadi ini lebih kepada kita mengetahui bagaimana dalam diri anak tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini juga bagus untuk kita dalam artian gini, tidak semua orang bisa kayak jadi kalau misalnya orang lain bisa mengontrol saya, jadi kayak kita itu tidak tetap pendirian jadinya. Si A bilang bagus, oh ya ikut ke A. Enggak, yang B yang bagus, kita ikut ke B. Jadi coba kita membuat diri kita yang bisa mengontrol diri. Ya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tidak semua hal sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini dibutuhkan kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini tidak bisa satu orang saja yang melakukan ini. Butuh teman-teman untuk
untuk bisa melakukan secara kolaborasi. Saya tadi melakukan ini loh, oh ya coba deh nanti saya juga melakukan ini di kelas itu gitu. Jadi mungkin secara kolaborasi dan konsisten akan menciptakan suasana kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Dalam artian begini, nggak selamanya kalau misalnya anak itu sudah ngikutin punya kita, lah kan aku menang, dianya kalah gitu. Nggak seperti itu. Tapi kita sama-sama, kalau misalnya ada perubahan, oke, saya menang, kamu pun menang. Kamu menang karena kamu sudah melakukan perubahan, saya pun menang karena kita sudah sama-sama melakukan perubahan bersama. Jadi di sini tidak ada sistem menang kalah kalau sama orang Nah, kemudian tentang disiplin positif dan motivasi. Nah, mana disiplin kata disiplin ini bisa Bapak Ibu baca di sini karena panjang sekali. Intinya itu ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan mendisiplinkan kita dan peraturan yang demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi anak-anak bebas, tapi tetap harus ada yang mengontrol. Karena kalau bebas tanpa kontrol juga salah gitu. Karena dia akan melenceng dari apa yang disebut dengan merdeka seperti itu. Nah, di sini dari motivasi perilakunya menghindari ketidaknyamanan hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini masih motivasi dari eksternal. Jadi dia masih berpikiran kalau saya nggak ngelakuin apa yang saya dapat ya gitu. Kalau saya datang telat apa yang saya dapat gitu aja gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kalau saya sudah bekerja dengan baik nanti pimpinan ngasih saya apa ya gitu. Seperti tapi itu masih dalam motivasi eksternal. Yang diharapkan adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Hal inilah yang seharusnya kita tumbuhkan dalam diri kita dan juga anak-anak, bukan dari motivasi eksternal saja. Karena kalau sudah dari motivasi internal, kemungkinan itu akan terbawa dia sampai di mana. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan keyakinan kelas sebelum memulai suatu pembelajaran. Pernah? Tapi di dalam kelas belum pernah ya? Oke, baik. Nah, keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan? Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan dua motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi kita sudah yakin kalau kita melakukan hal itu adalah untuk keselamatan. Kalau kita tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan hand sanitizer, itu adalah untuk kesehatan. Nah, kenapa tidak melakukan peraturan kelas? Gitu? Kalau perbedaannya ini, tidak saya dulu di sini. Nah, saya satu-satu dulu. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi adalah suatu hal yang telah disepakati pada kelas. Jadi alangkah baiknya ini dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Misalnya, kelas seperti apa sih yang membuat kalian nyaman? Seperti itu. Oh Bu, misalnya bersih gitu. Anak-anaknya nggak boleh telat Bu, misalnya gitu. Jadi kita membuat kesepakatan di dalam kelas. Tugas, kalau tugas bagaimana? Oh tugasnya kalau dikumpul harus gini Bu gitu. Oke, sekarang kita buat konsekuensinya nih. Maunya apa konsekuensinya? Jadi kita sepakati di kelas. Kalau sudah melakukan hal seperti itu, jadi kalau mereka sudah melakukan kesalahan, kita tinggal ingatkan saja kesepakatan yang telah kita lakukan di dalam kelas. Jadi biasanya anak-anak juga akan mungkin, oh ya sekarang tugasnya harus dikumpulnya hari ini gitu. Kalau enggak konsekuensinya apa? Konsekuensinya juga harusnya disepakati oleh anak-anak. Jadi
akan protes karena mereka yang sedang membuat. Nah, pembentukannya ini lebih abstrak ya. Kalau peraturan itu kan sudah dibuat dari sekolah dan sudah ada sanksinya. Nah, kalau keyakinan itu lebih bersifat anak-anak lah yang membuatnya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bisa kegiatan curah pendapat, itu bisa menjaga balik keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi, oh ini efektif nggak nih? Oh setelah ini ternyata kesepakatan kelasnya efektif, anak-anak jadinya nggak telat dalam pelajarannya saya. Jadi 5 menit sebelum pelajaran saya mereka sudah ada di kelas semuanya, seperti itu. Nah, peraturan kelas ini lebih kecil, keyakinan lebih besar. Lingkungan yang positif yang besar akan membuat adalah suatu budaya positif. Jadi semua hal inilah yang akan membuat suatu di kelas itu menjadi budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana merupakan keyakinan kelas di sini? Yang A apa ya? Yang B. Yang B. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Kalau yang di sini datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ya, sebenarnya ini keduanya masih bisa disebut kesepakatan kelas. Karena di sini kan, ya disesuaikan dengan kesepakatan. Anak ini juga saling menyayangi di dalam kelas. Ini harus lebih spesifik sih sebenarnya dalam menyayangi dalam bagaimana gitu. Ya. Adorasi itu kedua. Ini semangat belajar ini belum spesifik. Ini bisa menjadi kesepakatan, tapi dia belum spesifik. Kalau ini dia lebih spesifik. Kolaborasi kedua. Ya. Iya. Jadi lebih baiknya itu lebih spesifik ya. Ya. Nah. Misalnya di sini, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas menilai kebajikan yang dituju apa? Kalau Bapak Ibu disiplin. Kalau dilarang, kalau dilarang menunggu orang lain, iya. Kalau hadir berarti disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini sebuah peraturan, tapi di sini kalau keyakinan kelasnya seperti apa? Nah di sini selalu kembalikan ini kan biasanya peraturan harus balikin buku, berarti kita harus mengamankan tanggung jawab. Dilarang ke orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini mungkin kalau misalnya kayak gini di kelas bisa jadi lebih. Ini kamu harus menghormati guru berbicara di depan. Teman-teman lagi apa presentasi harus didengarkan seperti itu. Oke, dilarang melakukan kekerasan, menggunakan narkoba, menggunakan masalah kesehatan dan keselamatan. Nah, seperti ini kan perbedaannya nih. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan seperti tadi saya bilang ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Iya, kalau pas di saat ini gurunya bilang, oh kamu bagus, baik, terus di sisi lain dia melakukan hal itu ke temannya, jadi ada perbedaan gitu. Kok saya nggak dibilang bagus, kok dia dibilang bagus gitu. Jadi ada sistem merusak hubungan sebenarnya. Ada juga yang bilang, kenapa saya aja bu yang ditegur, kok yang itu enggak gitu. Jadi kadang tuh hanya sekedar, wah kamu pintar, wah itu sebuah penghargaan sebenarnya bagi anak, walaupun kita tidak kasih dia permen gitu. Penghargaan kan juga ada yang positif, ada yang negatif. Kita apa ya namanya itu istilahnya menegur anak itu juga suatu penghargaan, tapi dia negatif. Nah, coba Bapak Ibu kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman? Oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat
bintang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran video otak. Nah, ini ya, oke. Mencatat. Jadi kalau ibu kumah itu kalau kita maka konsekuensi dulu deh. Kenapa ini disebut konsekuensi? Karena dia kan di pelajaran video otak. Jadi kan itu suatu konsekuensi ya. Ya. Kalau ini tiba-tiba disuruh lari ya dia padahal ini itu hukuman. Jadi kalau tidak ada relevansinya dengan suatu hal itu merupakan suatu hukuman. Tapi misalnya ibu dia terlambat, konsekuensinya apa? Misalnya dia pelajaran saya kan ada tugas ini, ada 5 tugasnya ditambahin 1 itu konsekuensi. Gitu. Karena menyangkut dengan pelajarannya bapak ibu. Kenten. Oke. Nah ini karena Pak ini membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol, ya konsekuensinya. Karena kan memang kalau udah numpahin air di meja pastinya harus dibersihkan seperti ini kan. Iya. Oke, lanjut. Nah nih perbedaan hukuman sama konsekuensi. Kalau ini kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang ini sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati itu jangka waktu lama. Yang ini lebih nyaman. Anak membenci jadi disiplin. Ini menghargai dirinya. Karena kita nggak tahu tiap anak tuh beda-beda dalam menerima suatu hukuman. Kadang ada yang kebal dimarahin kayak apapun di rumahnya, kalau di sekolah kayak gitu ya udah. Tapi ada anak yang perasaan baperan jadinya. Ya, ini memberikan saran anak belajar cuma peraturan. Jadi lebih baiklah kalau memberikan konsekuensi pada siswa. Minimal di dalam kelas ibu yang ibu ajar dulu deh. Nah ini saya sempat membuat kesepakatan kelas di salah satu kelas. Anaknya juga membuat, kalau terlambat 7.15 dia bilang gitu. Oke, 7.15 kan masuk, 7.10 paling lambat ya gitu. Oke, konsekuensinya apa? Membuat apa? Artikel misalnya, kenapa dia terlambat dalam satu folio gitu kan, tidak terlalu susah seperti itu. Terus kemudian kebersihan kelas, dia bilang, kemudian toleransi antar teman, bekerja sama dengan teman seperti itu. Jadi mereka yang memilih. Jadi kita hanya mengarahkan kalau untuk tugas bagaimana begitu. Jadi apa yang penting bagi ibu untuk saat ini misalnya terlambat, pastikan kehadiran, tugas, suasana kelas yang aktif seperti itu. Jadi itu bisa dipakai untuk mencapai kesepakatan. Nah, sekarang ada yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada tingkat kasih, penguasaan, survival, daya tahan, kesenangan, dan kebebasan. Dari 5 ini, kalau ibu bapak baca di sini, kebutuhan apa ya yang dibutuhkan oleh anak ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi dia ini kurang kebutuhan apa ya Bu? Bapak? Aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Boleh dilihat lagi? Kesenangan, lebih ke kesenangan. Karena dia kan pengen bersenandung di dalam kelas. Anak-anak kan gitu, dia pengen main HP padahal itu waktunya nggak boleh gitu. Jadi kebutuhan itu yang dia lakukan di kelas gitu. Kemudian ini, ibu guru tidak menyerang aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, dia lebih minta perhatian. Kadang-kadang nggak sih anak itu selalu aja gitu nanya apa gitu, caper istilahnya. Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau bapak ibu mengetahui kebutuhan anak-anak ini, kayaknya untuk melangkah lebih dalam ke dalam anak itu lebih gampang. Oh anak ini suka diginiin, oh anak ini suka diginiin, oh dalam menciptakan disiplin lebih enak ini nih gitu ke anak itu. Jadi kan tidak ada, kita tidak memaksa, tapi setidaknya itu masuk ke mereka. Oke, aku bosan masa belajar cuma gitu aja, dengerin guru aja. Masa belajar cuma gitu aja, kebebasan. Oke, ya. Kemudian aku sebel, gambarku nggak rapi, malah guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kekuasaan. Nah,
Ya, dia nggak suka dikasih lihat kejelekannya. Ada anak kayak begitu. Pokoknya masalah tuh nggak boleh dikasih tahu sama orang lain. Apa yang aku punya nggak boleh dikasih tahu. Pokoknya saya aja. Ada yang kayak begitu. Oke, begitu. Nah sekarang di sini ada 5 posisi kontrol. Apakah menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, monitor, atau manajer. Jadi ada 5 tahap. Kita memposisikan diri kita itu sebagai apa nanti jadinya dalam posisi kontrol ini. Nah, di sini, kalau penghukum itu lebih banyak dia yang marahin, dia nggak mau tahu, pokoknya dia lebih banyak marahin, dia kasih hukuman, tidak ini gitu. Terus kalau kamu tidak mau pandang awas ya perasaan, nah itu penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah tuh kayak gini, ibu kecewa loh kamu tuh kok bisa kayak gini sih gitu, artinya apa ya, kok diginiin ya sama ibunya gitu. Kalau teman selalu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu, masa kamu nggak mau ingin tidak ibu pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu, nah kayak begitu jadinya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi selalu gini, kamu tuh udah salah, kemarin tuh kamu salah gitu, sekarang kamu salah lagi, nah itu pemantau biasanya seperti itu. Nah di hadapan itu yang ini, manajer mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih hasilnya itu menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dampaknya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ibu bisa lihat hasilnya dia akan memberontak kalau jadi penghukum. Kalau membuat merasa bersalah itu bisa menyembunyikan, bisa bohong, lebih banyak bohongnya gitu. Kalau dari teman bisa ketergantungan jadinya, kalau nggak ada bu ini aku nggak mau harus sama ibu itu gitu misalnya. Nah kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, ya iya kalau ada bapaknya dia baru kita ikut peraturan, tapi pas nggak ada bapaknya lagi keluarin dia baginya gitu, seperti itu. Nah kalau di sini kalau bisa kita menjadi manajer ya dianggap kita pun dia tetap melakukan itu. Jadi ini bisa dilihat 5 posisi kontrol ini ada kelebihan dan kekurangannya mungkin ya di sini. Nah, ini enggak terlalu. Nah, sekarang segitiga restitusi di situ. Apa itu restitusi? Ini yang terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini adalah menciptakan kondisi. Oke, anak itu sudah salah. Sekarang bagaimana caranya dia sudah memahami kesalahan? Seperti itu. Jadi di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, bukan pada tindakannya, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini paham sepertinya di sini ya. Jadi anak itu jangan selalu diinikan kesalahannya. Jadi sekarang oke, kita belajar dari kamu kemarin melakukan hal ini. Apa yang kamu dapat dari itu? Dan kita pun juga harus menerima bahwa anak ini tuh bisa berubah. Nah ini begini. Ini ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan? Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi mungkin kita bisa nggak semua orang tuh pernah kok melakukan salah, semua orang pernah terlambat. Tapi ibu yakin bukan kamu aja sih yang pernah melakukan hal ini. Jadi diyakinkan bukan hanya. Kemudian kenapa kamu punya alasan kan? Kenapa kamu datang lambat? Misalnya seperti itu. Nah, misalnya ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nilai apa yang kita sepakat? Ingatkan lagi kesepakatan yang sudah ada kita buat tadi. Nah, sekarang kamu ingin menjadi orang seperti apa? Begitu. Dari sini diharapkan siswa itu memahami bahwa apa kalau dia membuat salah itu ada alasan. Dia menyadari kesalahan yang dia buat. Di sini menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah gitu. Biasanya kalau kita melakukan hal ini, anak itu bisa lebih terbuka sama kita. Oh, kita nggak sendiri. Oh, kita ternyata masih ada orang lain yang seperti ini. Membantu murid mengenali basic need-nya, kebutuhan yang ingin penuhinya apa, waktu melakukan kesalahannya itu. Jadi basic need seperti yang tadi adalah penguasaan, kebebasan, ingin diterima, bertahan hidup. Ya, jadi anak itu memiliki kebutuhan. Oh misalnya, oh ini aku harus orang itu mengakui gitu. Sekarang oke, tapi lihat dulu situasinya seperti itu. Ternyata anaknya memiliki keinginan untuk selalu dilihat sama anak, selalu gini. Oke boleh, tapi lihat kasih kesempatan teman lain dulu. Nanti kamu deh lagi akan ibu kasih kesempatan, tapi kita kasih kesempatan dulu teman yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang menanyakan keyakinan, murid menilai kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi diingatkan lagi keyakinan yang disepakati di dalam kelas. Nah, intervensinya 30 detik. Jadi di sini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan dikonsisten dengan cara non-konfrontatif. Jadi apakah kamu ingin berbuat lebih baik seperti itu? Kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan. Jadi hal-hal inilah yang membuat anak itu kembali lagi ke apa yang kita sepakati. Oke. Nah sekarang sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Sabun? Oke. Kalau begitu ini ada refleksi. Jadi hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Boleh salah satu mungkin Bu Yoni, apa yang bisa didapatkan dari yang tadi dijelaskan? Ada apa, mungkin ada pengetahuan baru atau bagaimana? Jadi dari yang tadi dijelaskan sama Bu Ulma, yang hal baru yang bisa saya dapatkan itu mungkin salah satunya untuk mendisiplinkan siswa itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya mungkin yang paling penting itu motivasi, contohnya ya, kemudian ada motivasi internal dan eksternal. Jadi refleksi yang saya dapat di sini, jadi motivasi internal itu sangat dibutuhkan buat siswa untuk mencapai disiplin diri itu sendiri. Terima kasih Bu Yoni. Dan kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsiknya, bisa ada perasaannya gimana? Bu Vina bisa? Jadi menurut saya perasaan yang muncul itu, jadi makna disiplin itu nggak harus karena kita takut akan kalau kita nggak ngelakuin ini apa konsekuensinya, tapi lebih ke kayak kalau kita sedang melakukan ini apa manfaatnya untuk diri kita. Terima kasih Bu Vina. Kemudian yang jadi setelah mendapatkan tadi itu, kita akan menjadi among atau guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Pernah mungkin mau jadi guru yang seperti apa jadinya? Among itu kan mengemong siswa gitu. Jadi seperti apa? Menjadi panutan mungkin untuk siswa. Seperti Bu Ulan tadi sampaikan bahwa ketika siswa itu mau membuka diri, kita juga tidak harus menutup diri. Misalnya saya seorang guru agama, ketika menjelaskan, menyampaikan, mengajak anak-anak belajar tentang karma madya, bagaimana pelaksanaan ajaran karma madya itu dalam kehidupan sehari-hari. Anak menyebutkan saya apa yang sudah kamu lakukan terkait dengan karma madya gitu misalnya. Saya sudah pernah melakukan menolong seseorang jika membutuhkan. Kemudian saya pernah memodalkan dunia, tetapi apa hal yang belum pernah kamu lakukan. Saya ketika memberikan sesuatu kepada orang, modal dunia gitu misalnya, ada rasa belum tulus ikhlas gitu. Oh itu wajar, kita sebagai guru menyatakan oh itu wajar, ibu pun juga pernah seperti itu. Akhirnya mereka mau terbuka, oh ya Bu saya seperti ini. Akhirnya semua anak-anak mengungkapkan seperti itu. Oh gurunya juga pernah
terkait kesalahan. Terus akhirnya mereka terbuka seperti itu mungkin. Oke, nah seperti jadi kalau kita lihat tadi manajer nih, jadi kan ada itu yang bisa mengontrol siswanya itu karena dia memang menanyakan terlebih dahulu. Oh ini ibu pun juga pernah seperti Niki kan. Sebenarnya apa yang saya berikan tadi sedikit banyak itu mungkin sudah pernah dialami oleh bapak ibu semuanya. Cuman belum spesifik, oh ternyata ini toh yang diajarkan, oh ini toh tentang budaya positif, oh ini toh yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti ini. Oke, semua bapak ibu sudah mengikuti apa dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang. Jadi untuk akhir kata saya berikan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Yuk. Saya Rahayu, guru SMA Dwi Jenderal, bagian guru bahasa Mandarin. Jadi dari penjelasan Bu Ulan tadi, saya jadi sekarang mengetahui apa perbedaan untuk keyakinan dan peraturan di kelas saya. Mungkin saya akan memberikan menjadi guru yang lebih baik lagi sekarang untuk lebih mendengarkan murid saya terlebih dahulu, baru kita bisa membuat peraturan sehingga saya bisa membuat kelas saya lebih positif lagi. Terima kasih. Saya sangat senang bisa terlibat dalam kesepakatan kelas dan ini sangat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam semua kelas.